Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada halangan kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat. Demo-demo boleh, DPR dibuka, kantor pemerintah dibuka, nulis di koran dibuka, bahkan medsos dengan gila-gilaan, itu ya tidak diapa-apain juga. Di mana banyak suara-suara kritis dari masyarakat yang digembosi oleh aparat pemerintahan maupun aparat keamanan itu sendiri melalui media sosial di daring ataupun secara offline. Yang kedua, adanya budaya kekerasan dan pola yang terus berulang yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada masyarakat sipil. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Usman, gimana evaluasi Amnesty International soal kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini? Terima kasih Mas Budiman. Amnesty International menegaskan bahwa memang tidak bisa disangkal lagi bahwa kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat di Indonesia tengah mengalami kemerosotan. Hasil survei dari Litbang Kompas dan juga Indikator mempertegas kembali apa yang sebenarnya telah lama menjadi kekhawatiran dari banyak organisasi hak asasi manusia seperti Kontras atau LBH dan juga organisasi HAM di sektor lingkungan seperti WALHI dan juga lembaga masyarakat adat. Nah, survei Kompas dan Indikator itu menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran itu karena jumlah misalnya 30% yang dideteksi oleh Kompas atau 70% yang dideteksi oleh Indikator itu jumlah yang sangat besar gitu. Dan ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Bayangkan berapa juta orang yang memiliki ketakutan atau memiliki pandangan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tengah mengalami masalah. Dan ini ditambah dengan lebih dari 50% atau bahkan sekitar 57% yang menilai aparat semakin semena-mena. Okay. Nah, dalam catatan kami, setahun terakhir ini sebenarnya memori publik itu masih membayangkan tentang beberapa peristiwa besar yang menunjukkan penggunaan kekuatan yang eksesif dari aparat keamanan. Okay. Nah, kita tahu sejak tahun lalu masyarakat mengkritik langkah-langkah pemerintah dan DPR membuat undang-undang tanpa partisipasi dan konsultasi masyarakat. Okay. Pengesahan yang terburu-buru, absennya kontrol politik dari DPR itu memicu aksi-aksi protes dari para mahasiswa yang turun ke jalan pada bulan September dengan jumlah yang sangat besar dan mungkin terbesar dalam 20 tahun terakhir. Mereka banyak yang mengalami penangkapan, banyak yang mengalami luka, termasuk juga yang tewas akibat dari peluru tajam. Usman, jadi kalau pernyataan dari Amnesty, sebenarnya siapa yang menghambat orang untuk berpendapat, bersuara kritis? Sebenarnya siapa? Di dalam konteks hak asasi manusia, negara dilihat secara dengan dua perspektif. Pertama, kewajiban negara yang bersifat negatif untuk tidak mengintervensi, tidak melarang demonstrasi, tidak melarang orang menyatakan berpendapat misalnya gitu. Dalam pengalaman yang terakhir misalnya, polisi semakin mengubah peraturan yang sebenarnya hanya mewajibkan masyarakat untuk memberitahu itu menjadi izin. Sehingga tidak diberikan izin itu untuk menggelar demonstrasi. Yang kedua, polisi juga memakai alasan pandemi yang mewajibkan jarak fisik sebagai cara untuk melarang demonstrasi. Padahal pemerintah misalnya tidak menunda pelaksanaan pemilu atau pemerintah tidak menghentikan misalnya aktivitas perusahaan-perusahaan di daerah, misalnya perusahaan sawit, karena alasan pandemi. Ketiga, polisi juga memblokir atau menghalangi di sejumlah wilayah melakukan penangkapan terhadap peserta demonstrasi yang berasal dari berbagai wilayah atau di dalam Jakarta yang dihalangi untuk bisa sampai pada lokasi tujuan demonstrasi. Yang keenam adalah penggunaan SKCK sebagai alat untuk menekan orang tua agar melarang anaknya berdemonstrasi. Kita tahu bahwa tahun lalu ketika anak-anak pelajar turun ke jalan bersama para mahasiswa, PBB memberikan pernyataan resmi menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Anak-anak berhak untuk berekspresi dan ikut di dalam demonstrasi. Usman, kalau merefer kepada pandemi, bukankah kemudian polisi juga punya kewenangan untuk
membuat diskresi bahwa di pandemi sebaiknya tidaklah harus berkumpul-kumpul begitu banyak karena ada alasan kesehatan di sana. Gimana Anda respon? Ini yang sebenarnya harus jadi evaluasi dari pemerintah. Sebenarnya demonstrasi itu kan lebih merefleksikan sebuah reaksi atas sikap pemerintah dan DPR yang membahas undang-undang tanpa partisipasi dan konsultasi mereka. Kalau tidak ada pembahasan di luar jam kerja, di luar gedung DPR, di hari akhir pekan, secara terburu-buru, kalau tidak ada proses yang semacam itu, saya kira tidak akan ada semacam protes yang begitu besar dari masyarakat. Itu merefleksikan betapa mereka kecewa, bukan hanya tidak dilibatkan di dalam memberikan pendapat atas sebuah kebijakan yang sangat penting, tetapi juga karena mereka sedang membutuhkan perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi. Oke, baik Usman. Saya ke Mbak Jaleswari Pramodawardhani, Deputi. Oke, Usman, saya berikan kesempatan pada Mbak Jaleswari. Mbak Jaleswari, tampaknya ada perubahan rezim ya. Rezim dalam artian dari rezim sebetulnya memberitahukan menjadi reberi izin untuk unjuk rasa. Lalu kemudian ada juga di intercept dulu untuk tidak demo. Itu gimana? Kalau dari KSP melihat apakah memang ini desain untuk menghambat orang berpendapat atau gimana, Mbak Dhani? Ya, terima kasih Mas Budiman. Saya rasa kalau kebebasan berekspresi itu direpresi seperti yang tadi disampaikan, tidak akan ada demo yang berjilid-jilid, tidak akan ada acara debat atau dialog TV yang kritis seperti ini. Tidak ada media yang sangat bebas mengkritisi pemerintah. Saya rasa kita mengakui bahwa konsolidasi demokrasi kita ini belum sempurna, iya. Dan tadi kan sudah disampaikan di depan oleh Mas Burhan bahwa sebetulnya problem soal demokrasi kita ini bukan hanya mengerucut di pemerintah atau negara, tetapi juga di masyarakat sipil saja. Dan kita tahu bahwa kalau ini dikaitkan dengan soal keadaban politik, demokrasi dikaitkan dengan keadaban politik, saya rasa soal toleransi, soal isu-isu yang terkait dengan politik identitas dan lain-lain, itu juga menjadi problem utama kita sekarang gitu. Belum lagi kita bicara soal media sosial kita yang saling membuli dan ada konsekuensi-konsekuensi logis ketika penerapan itu bebas sekali. Dan kita tahu Mas Budiman bahwa Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, di depan umum, itu kan jelas Mas, bahwa itu harus ada hak-hak yang juga ditaati juga, bukan hanya bagi orang yang mengekspresikan pendapatnya, juga buat aparat pemerintah juga. Misalnya, tapi Mbak Dhani, undang-undang itu kan hanya mewajibkan untuk memberitahukan, tetapi dalam prakteknya diubah menjadi izin ya? Ya. Saya rasa ini kan lebih kepada administrasi saja, Mas. Artinya gini loh. Kalau izin kan memang minta izin, boleh atau enggak boleh gitu. Kalau memberitahukan ya memberitahukan saya mau demo. Ya, tapi biasanya izin untuk demo itu sebagian besar diizinkan, Mas. Ini kan sebagai sebagai administrasi saja bahwa itu diizinkan karena misalnya demo itu kan juga ada pembatasan-pembatasan tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat ibadah, istana presiden, instalasi militer, terminal, airport, sehingga hal-hal yang terkait dengan perizinan itu, demo itu juga perlu untuk dilihat gitu. Kita tahu bahwa 2-3 tahun lalu demo-demo yang di tempat ibadah, di dekat-dekat istana presiden itu kan terjadi gitu. Oke, baik Mbak Dhani. Kita coba dengar bagaimana rakyat, bagaimana warga di Jakarta dan di daerah lain untuk melihat soal kebebasan menyampaikan pendapat. Apa sih yang mereka katakan? Apa sih yang mereka risaukan soal kondisi seperti ini? Mungkin bisa diputar. Takut sih ada. Terus tapi lebih berhati-hati aja sih kalau misalkan mau mengeluarkan pendapat. Apalagi sekarang kan zamannya dikit-dikit dilaporin, apa-apa dilaporin. Jadi sedikit takut karena kan ada undang-undang ITE di mana yang isinya kita juga ada keterbatasan gitu.
Takut sih, jujur nyaring banget, apalagi kayak kata-kata, apalagi ya sampai tag nama itu jangan banget sih. Cuman gara-gara itu memang kita jadi takut berpendapat. Kalau saya pribadi sih dibilang takut juga enggak sih gitu. Cuman kadang selama apa yang kita kritik itu kita mempunyai alasan dan data yang tepat, ya kenapa kita mesti takut? Enggak ya, karena era sekarang dengan era yang lalu lebih enak mengkritik sekarang. Enggak sih Mbak, karena kan untuk sekarang ini untuk kritik maupun penyampaian aspirasi ya cukup terbuka juga ya, bisa melalui ya media sosial. Oke ya, jadi pandangannya terbelah ya, terbelah, ada yang pendapat aja, tapi ada yang takut. Tapi yang menarik adalah dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit undang-undang ITE yang dipakai. Gimana Mbak Dani merespon itu? Pertama, aparat itu kan juga bekerja bergerak berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan ya Mas ya. Okay. Dan saya rasa undang-undang ITE sampai sekarang memang belum dicabut dan memang bukan di masa pemerintahan ini diterbitkan. Tetapi ya yang jelas adalah yang perlu didiskusikan di sini juga adalah kekerasan itu kan seakan-akan datangnya dari pemerintah atau negara saja. Padahal kita juga penting untuk melihat secara di masyarakat sipil, antara sesama masyarakat sipil itu kan juga terjadi juga tindak kekerasan, dan itu entah itu verbal abuse, itu untuk physical abuse segala macam. Jadi kita memang jangan tergesa-gesa dulu untuk melihat bahwa anatomi kekerasan itu seakan-akan hanya mewujud kepada aparat keamanan saja. Bagaimana kita menjelaskan misalnya anarki yang terjadi dalam demo-demo yang tanggal 8 Oktober misalnya. Ini sebagai ilustrasi ya, meskipun saja. belum sepenuhnya ketangkap ya Mbak Dani ya. Dulu yang waktu 2019 juga ada kekerasan diumumkan oleh polisi, nggak ada tindak lanjutnya juga ya. Saya ke Pak Menteri. Ini undang-undang ITE ya dianggap sebagai momok nih. Sebenarnya di apa-apa undang-undang ITE dan korban-korban undang-undang ITE begitu banyak karena baik pendapat di muka umum maupun pendapat di WA Group sebetulnya. Apakah memang Kominfo akan coba melihat, mengevaluasi undang-undang ITE ini? Ya Mas Budiman, ya kalau dilihat undang-undang ITE memang usianya sudah cukup lama ya. Oke. Tapi relevansinya masih relevan. Masih relevan dan akan dipertahankan. Ya, masih relevan karena begini ya. Masalahnya adalah sekarang karena semakin terbuka ya, masyarakat mengekspresikan pendapatnya semakin terbuka, tetapi memahami undang-undangnya masih sangat terbatas. Belum baca juga mungkin ya. Ini menjadi kunci adalah diseminasi, sosialisasi undang-undang. Oh. Walaupun undang-undang itu dianggap rakyat sudah tahu pada saat diundang-undangkan. Oke. Kalau kita dengar tadi ya testimoni beberapa generasi muda kita tadi ya, menarik sekali kok yang disampaikan. Banyak yang nggak takut. Tetapi ada satu yang menyatakan bahwa lebih berhati-hati. Itu yang tepat. Lebih berhati-hati itu berarti menyaring informasi dengan benar sebelum men-sharing kepada pihak yang lain. Agar apa? Agar ruang-ruang digital kita itu memang berkualitas. Undang-undang ITE itu untuk menjamin ruang digital yang berkualitas kok, itu tujuannya. Oke, baik. Saya akan minta pandangan Usman Hamid ya soal undang-undang ITE yang sekarang betul-betul menjadi kriminalator ya, sejumlah aktivis yang berbicara dan masuk penjara gara-gara undang-undang ITE. Tapi jawaban Usman setelah jeda berikut ini.